Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia harusnya patut disyukuri. Akan tetapi, kayaknya enggak buat salah seorang pengamat sepak bola senior di tanah air. Yap, tanpa disebutkan namanya, kalian tahu siapalah orangnya. Entah beneran kritis atau emang sengaja berkomentar negatif untuk cari panggung, namun jelas-jelas apa yang beliau lakukan sungguh menyebalkan. Dan dilihat dari sisi manapun, sepertinya emang ada rasa kepentingan tertentu, terutama terkait Shin Tae-yong. Bahkan ketika Indonesia berhasil menciptakan sejarah pun, masih juga mencari celah buat menjatuhkan Coach Shin. Sesuatu yang kemudian berbanding terbalik dengan komentar para legenda sepak bola Indonesia. Ya, Bambang Pamungkas, Boa Solosa, Ruli Nere, dan Bio Pauline. Semuanya kompak jika PSSI harus mempertahankan Coach Shin, karena bagaimanapun di bawah kepelatihannya, progres timnas ini sungguh-sungguh positif. Belakangan ini, publik tanah air beneran dibuat jengkel oleh salah satu pengamat sepak bola yang kerap memberikan statement kontroversial, di mana itu berkaitan dengan Shin Tae-yong. Bahkan, ketika Coach Shin udah berhasil membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia, masih juga ia menyerang dengan statement yang nyelekit. Ya, sebenarnya maksud dari beliau ini baik, dalam arti ingin sepak bola Indonesia maju. Namun makin kesini, kok cara yang dilakukan justru terbilang aneh, dan terkesan malah memojokkan Coach Shin mulu. Perlu diingat, emang sehebat apa sih sepak bola Indonesia? Kok harus dituntut bisa main indah dan dibandingkan dengan Pep Guardiola pula? Fair aja, kualitas sepak bola kita jelas masih mediocre, meski sekarang diisi pemain keturunan sekalipun. Dan bila dibandingkan dengan Pep, ya jelas itu nggak masuk akal. Sebab Pep adalah pelatih klub dan Coach Shin pelatih timnas. Pep tiap hari bisa memantau pemainnya, sedangkan Coach Shin jika ada agenda timnas aja. Kemudian dari sisi SDM, Pep dibekali pemain-pemain level top dunia, sedangkan Coach Shin masih harus ngajarin passing. Maka dari itu agak kocak bila membandingkan sesuatu yang tidak ada porsinya. Lebih lanjut, beliau juga ingin kalau timnas ini bisa main cantik dan mendominasi ketika berlaga di Piala Asia. Tapi apakah beliau lupa kalau timnas ini statusnya tim termuda dan ranking FIFA-nya nomor 2 yang terendah? Dan jika ukurannya timnas udah diisi para pemain keturunan yang main di Eropa, tolonglah agak realistis dikit, sebab bagaimanapun level pemain seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Justin Hubner, hingga Jordi Amat, bila di Eropa mereka masih tergolong pemain tier 2-3. Bahkan jika dibandingkan pemain Jepang yang banyak bermain di Liga Top Eropa, jelas masih sangat jauh. Endo di Liverpool, Tomiyasu di Arsenal, Ueda di Feyenoord, Morita di Sporting Lisbon, Kubo di Real Sociedad, Minamino di AS Monaco, dan Mitoma di Brighton. Jelas kalau Indonesia main pragmatis itu adalah hal yang wajar. Untuk itu, sekali lagi, kalau mau mengkritik dan membandingkan, ya harus masuk akal dan apple to apple. Nah, melihat segala komentar nyeleneh dari beliau ini, tentu saja berbanding terbalik dengan para legenda sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas misalnya, BP dalam podcast Sport 77 pernah mengatakan jika gonta-ganti pelatih sama sekali bukan solusi. Dan ia juga mengatakan selama karirnya membela timnas, BP udah 11 kali mengalami pergantian pelatih. Hasilnya ya gitu-gitu aja. Maka dari itu menurutnya, progres yang dilakukan Shin Tae-yong sudah bagus dan itu layak diteruskan untuk jangka waktu yang lama. Selain BP, ada juga Boa Solosa, di mana kakak Boci merasa yakin kalau timnas Indonesia akan menjadi tim yang hebat dalam beberapa tahun ke depan. Sebab dengan segala program yang udah dilakukan Shin Tae-yong, jelas progres itu nyata adanya, terutama dari sisi permainan dan mentalitas. Saya lihat kali ini timnas agak merata ya. Merata dalam arti Shin Tae-yong memanggil pemainnya. Dia tidak melihat siapa yang terbaik,
Tapi dia sudah memutuskan orang untuk melihat pemain-pemain yang punya kualitas. Saya lihat dia datang sempat polemik dengan beberapa pelatih soal cara passing, cara ini dan itu. Saya rasa dia pelatih yang hebat, dia salah satu pelatih dunia yang terbaik karena bisa melihat kualitas kita dari cara bermain kita. Menurut saya dia salah satu pelatih yang baik, dia punya kemampuan yang bagus. Apa yang dia miliki pasti akan dia berikan untuk timnas. Tinggal bagaimana adik-adik menerima cara latihannya, porsi latihannya. Saya rasa untuk beberapa tahun ke depan jika tetap dengan Shin Tae-yong, perlahan tapi pasti akan membuahkan hasil yang positif. Ucap Kakak Boci dilansir dari CNN. Yap, senada dengan Boas, Ruli Nere dan ex-punggawa Persipura Bio Pauline juga merasa kalau di bawah Coach Shin, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Meski masih ada banyak kekurangan, namun bagaimanapun arahnya ini udah benar. Sehingga nggak ada alasan buat PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak dari Coach Shin. Timnas Indonesia oleh tim manapun berpikir bahwa Indonesia di babak fase grup saja sudah out, tetapi sekarang bisa masuk 16 besar. Ini kan suatu prestasi, ucap Ruli Nere. Saya sebagai mantan pemain, saya lihat organisasi permainannya bagaimana dan bagaimana mereka menyerang dan bertahan. Berbeda dengan sebelumnya, lebih bagus sekarang mainnya. Biar pelatih timnas dari luar negeri bawa strateginya. Jangan strategi yang sudah matang di era Shin Tae-yong ini berubah. Setiap tahunnya kasih waktu strategi ini berjalan. Jika pelatih diganti, kadang-kadang itu pergantian pelatih merusak permainan dan pemain kaget dengan strategi baru. Contoh kami di Persipura, kami hanya ganti pemain-pemain yang ada, berkualitas, ada kemajuan. Itu yang harus kita benahi dari umur muda, ucap ex-punggawa Persipura Jayapura itu. Yap, pada akhirnya terlepas apapun hasil di Piala Asia ini, intinya Coach Shin emang layak dipertahankan. Sebab ya itu tadi, akan sangat disayangkan jika semua yang udah dibangun harus dimulai dari nol lagi. Dan buat anda-anda kalian para haters dari Coach Shin, sudahi dengkimu karena bagaimanapun Indonesia ini sedang mengarah ke arah yang lebih baik. Jangan sampai semuanya ribet dan harus memulai dari awal lagi. Jangan muluk-muluk dulu pengen Indonesia bisa langsung bermain seperti negara top macam Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, Brazil, atau Argentina. Akan tetapi, minimal Indonesia bisa bermain sepak bola sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Jadi sekali lagi, STY wajib stay, oke?